Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar hari ini? Mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah. Hari ini kita lanjutkan pembelajaran tematik tema 5 subtema 1 pembelajaran pertama. Nah, hari ini kita lanjutkan tema 5 tentang ekosistem. Nah, hari ini kita belajar bahasa Indonesia, yaitu menjelaskan informasi penting dalam teks non-fiksi. Nah, teks non-fiksi adalah teks yang berisi informasi berdasarkan fakta atau kenyataan. Nah, teks non-fiksi dapat dipahami isinya jika kita dapat menggali informasi teks tersebut. Nah, ini ada komponen ekosistem. Nah, bagian hidup dan tidak hidup pada sebuah lingkungan saling berinteraksi dan saling bergantung satu sama lain. Interaksi antara makhluk hidup dan benda-benda tak hidup pada sebuah lingkungan disebut ekosistem. Ekosistem tersusun atas individu, populasi, dan komunitas. Nah, ini lebih simpelnya. Pengertian ekosistem itu hubungan timbal balik antara makhluk hidup dan lingkungannya. Nah, ekosistem itu di dalam ekosistem terdiri dari dua komponen. Komponen biotik atau komponen hidup, benda hidup, dan komponen abiotik atau benda tak hidup. Nah, di sini ada dua buah gambar. Nah, ada ekosistem hutan dan ekosistem pegunungan. Nah, di sini juga gambarnya berbeda. Nah, di sini banyak hewan-hewan. Nah, di sini ada bebatuan, tanah, air. Nah, di sini ada sebuah percakapan antara Udin dan teman-temannya. Nah, hai kawan-kawan, aku punya sesuatu yang ingin kutunjukkan pada kalian. Jawablah nih, apakah itu Udin? Kelihatannya sesuatu hal yang menarik. Nah, tentu saja aku mempunyai sebuah buku pengetahuan bergambar. Bibiku mengirimkannya untukku. Wow, itu benar-benar menarik. Apa isi buku itu, Din? Nah, buku ini tentang berbagai jenis ekosistem di dunia. Di dalam buku ini ada berbagai jenis hewan khas yang hidup di tiap-tiap ekosistem. Nah, apakah ekosistem itu, Udin? Dapatkah kamu menjelaskan untuk kami? Menurut pendapatku, lebih baik kita baca saja buku ini bersama-sama. Selain membuat gambar-gambar, buku ini juga membuat penjelasan-penjelasan yang menarik tentang ekosistem. Nah, di sini ada ekosistem. Ada teks tentang ekosistem. Semua makhluk hidup memerlukan lingkungan tertentu untuk memenuhi kebutuhannya. Lingkungan adalah segala sesuatu yang berada di sekitar makhluk hidup. Sebuah lingkungan terdiri atas bagian yang hidup atau biotik dan bagian tidak hidup atau abiotik. Nah, bagian yang hidup di sebuah lingkungan terdiri atas tumbuhan, hewan, dan makhluk hidup lainnya. Bagian lingkungan yang tak hidup terdiri atas cahaya matahari dan udara dan tanah. Cahaya matahari dapat menghangatkan udara, air, dan tanah agar mencapai suhu yang sesuai kebutuhan hidup makhluk hidup. Cahaya matahari juga membantu tumbuhan membuat makanan. Air dan tanah merupakan bagian terpenting dari sebuah lingkungan. Air yang turun dalam bentuk hujan meresap ke dalam tanah. Air di dalam tanah ini akan dimanfaatkan oleh tumbuhan yang hidup di atasnya dan makhluk hidup kecil lainnya yang hidup di dalam tanah. Bagian hidup dan tidak hidup di sebuah lingkungan saling berinteraksi dan saling bergantung satu sama lain. Interaksi antara makhluk hidup dan benda-benda tak hidup di sebuah lingkungan disebut ekosistem. Nah, ekosistem itu tersusun dari individu, populasi, dan komunitas. Individu adalah makhluk hidup tunggal, misalnya seekor kambing, seekor burung, dan sebuah pohon cemara. Kalau tempat individu tinggal disebut habitat. Nah, sedangkan populasi adalah kumpulan individu sejenis atau yang sama yang menempati suatu daerah tertentu. Contoh, di sebuah kolam terdapat populasi ikan, populasi teratai, dan populasi lumut. Nah, sementara itu komunitas adalah populasi makhluk hidup di suatu daerah tertentu. Nah, contoh komunitas sungai, komunitas padang rumput. Nah, dalam menentukan ide pokok dalam teks non-fiksi, nah ide pokok itu adalah inti permasalahan dari suatu teks. Ide pokok itu berisi gagasan dasar mengenai suatu hal atau kejadian yang ingin disampaikan oleh pembaca. Untuk dapat menentukan ide pokok, kamu perlu membaca teks dengan seksama. Nah, di sini kalian cari ide pokoknya atau pikiran utamanya. Nah, dalam paragraf ekosistem yang telah Ibu bacakan. Nah, tuliskan informasi penting di bagian kolom yang
ketiga. Nah, ini dikerjakan di halaman 4. Nah, seperti halnya manusia, hewan juga memerlukan makanan untuk dapat mendapatkan energi. Akan tetapi, hewan mempunyai jenis makanan tertentu, baik berupa tumbuhan maupun berupa hewan lainnya. Nah, jenis makanan hewan. Jenis makanan hewan dikelompokkan menjadi 2, yaitu makanan yang berupa tumbuhan dan makanan yang berupa hewan lain. Hewan yang memakan tumbuhan memilih bagian-bagian tumbuhan yang dapat dijadikan makanan. Ada hewan yang hanya memakan daun tumbuhan. Ada pula hewan hanya memakan batang, buah, atau hanya biji tumbuhan. Namun ada beberapa jenis hewan yang memakan lebih dari satu bagian tumbuhan tersebut. Bagian tumbuhan yang paling sering dijadikan makanan hewan adalah daun. Hewan seperti ulat, rusa, zebra merupakan beberapa contoh hewan yang memakan daun. Sementara itu, beberapa hewan menyukai batang tumbuhan. Sapi merupakan salah satu hewan yang menyukai batang tanaman padi dan jagung. Sedangkan hewan panda menyukai batang pohon bambu. Bagian tanaman berupa buah juga disukai hewan. Belatung senang memakan bagian dalam buah dan ini seringkali merugikan para petani buah-buahan. Burung-burung menyukai bagian tumbuhan yang berupa biji. Nah, biji padi sering menjadi incaran burung pipit. Biji kenari sangat disukai oleh para tupai. Beberapa hewan memakan hewan yang lebih kecil sebagai makanannya. Hewan kecil ini menjadi mangsa bagi hewan yang lebih besar. Serangga menjadi makanan bagi hewan-hewan seperti katak dan cicak. Tikus menjadi makanan bagi kucing. Nah, demikian juga dengan kelinci yang menjadi makanan bagi burung elang. Nah, untuk lebih singkatnya, jenis makanan itu dibagi menjadi 3, yaitu makanan hewan terbagi menjadi 2, yaitu hewan memakan tumbuhan atau herbivora, pemakan daging atau hewan lainnya atau karnivora, dan ada hewan pemakan tumbuhan dan daging disebut omnivora. Herbivora untuk memakan tumbuhan, karnivora memakan hewan lainnya, kalau omnivora hewan pemakan tumbuhan dan daging. Nah, setelah kalian membaca teks mengenai jenis makanan, nah kalian tuliskan. Ingatlah, tuliskan pertanyaanmu di tempat yang tersedia. Nah, kalian sudah membaca teks. Apabila ada pertanyaan, kalian tuliskan di sini. Nah, dengan menggunakan ejaan bahasa Indonesia yang benar. Nah, simpanlah pertanyaanmu hingga kamu mendapatkan jawaban dari pertanyaanmu. Nah, nanti kalau sudah menemukan jawabannya, kalian tulis jawabannya di sini. Nah, dikerjakan di halaman 6. Nah, berikutnya ini dikerjakan sendiri-sendiri di buku tulis. Nah, langkah-langkahnya carilah dan guntinglah gambar-gambar hewan yang terdapat di surat kabar atau majalah bekas. Nah, kalian cari gambar hewan-hewan di surat kabar atau di majalah atau di buku lainnya. Terus yang kedua, dengan menggunakan penggaris buatlah tabel besar. Nah, tabelnya berisi gambar dan namanya. Ini gambarnya misalnya nama hewan di sini. Nama atau jenis makanannya misalnya memakan padi. Nah, termasuk golongan hewan apa? Karnivora, herbivora atau omnivora. Nah, minimal 3 ya, minimal 3. Nah, terus selanjutnya bekerja sama dengan orang tua. Apakah keluargamu memiliki hewan piaraan di rumah? Jika kamu tidak punya hewan piaraan, hewan apakah yang paling kamu sukai? Apabila foto hewan piaraanmu lalu tempelkan pada secarik kertas atau enggak boleh digambarkan oleh tangan. Tuliskan nama hewan, nama panggilan, dan artinya, makanan kesukaan dan kebiasaan hewan piaraanmu yang paling menarik dan kamu sukai. Nah, kalau di rumah punya hewan piaraan, kalian ceritakan tentang hewan peliharaan kalian. Mulai dari namanya apa, terus makanan kesukaannya apa, kebiasaannya apa. Nah, kalau misalnya tidak memiliki hewan piaraan, kalian ceritakan mengenai hewan yang kalian sukai.
Nah, kalian juga cari informasinya. Makanannya apa? Nah, dan ceritakan hal-hal menarik atau yang menjadi ciri hewan tersebut. Nah, sekian pembelajaran untuk hari ini. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Apabila ada yang tidak dipahami, boleh langsung tanyakan pada Ibu. Ditutup wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.